Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang cara melunasi hutang. Hal ini sangat penting sekali kita bahas, karena banyak sekali persoalan-persoalan hidup kita ini, terutama masalah hutang. Pasti banyak di antara kita yang masih mempunyai hutang. Entah itu hutangnya yang sedikit, ataupun yang hutangnya sampai bermiliar-miliar. Dan dengan adanya hutang yang belum lunas, hidup kita pasti tidak akan tenang. Karena setiap saat selalu memikirkan bagaimana supaya hutang itu tadi lunas. Tetapi seringkali apa yang kita dapatkan dari penghasilan pekerjaan kita itu kadang-kadang tidak cukup untuk membayar hutang. Nah, di sini saya akan menyampaikan cara untuk melunasi hutang. Sebenarnya caranya itu sangat sederhana. Jadi begini, kita bahas dulu masalah diri kita. Diri kita ini itu terbagi menjadi tubuh ini dan yang ada di dalam yang mengisi tubuh kita, yaitu roh dan jiwa kita. Ketika jasmani kita ini ada saatnya untuk istirahat dan tidur, otomatis di situ kita tidak bisa bekerja. Nah, jadi 24 jam ini paling kita bekerja untuk menghasilkan masalah keuangan untuk membayar hutang itu tadi, itu hanya beberapa jam saja. Nah, saat kita istirahat, tubuh kita istirahat, dan saat tubuh kita tidur, ini tubuh kita tidak bisa menghasilkan uang. Tetapi sebenarnya kita bisa menghasilkan uang atau menghasilkan suatu masukan dari penghasilan itu dengan cara memerintah apa yang ada di dalam diri kita, yaitu jiwa dan roh kita atau rohani kita. Itu bisa. Jadi saat tidur, ya menjelang tidur, saat tubuh kita istirahat, itu bisa panjenengan memerintahkan rohani kita untuk bekerja, yaitu untuk bisa menghasilkan yang namanya finansial tadi untuk membayar hutang. Nah, caranya bagaimana? Caranya, jadi ini sebenarnya sudah dilakukan oleh leluhur-leluhur kita dari zaman dulu. Tetapi memang kadang pelajaran semacam ini tidak pernah disampaikan kepada kita. Jadi ketika mau tidur, panjenengan cukup dengan keyakinan penuh, dengan penuh perasaan. Jadi kita mengandalkan rasa kita. Kita mengandalkan rasa kita. Jadi tidak hanya ucapan, tetapi ucapan dan rasa kita ini harus satu. Pikiran, ucapan, dan perasaan kita harus selaras, harus menjadi satu. Nah, panjenengan ucapkan di dalam hati, panjenengan ucapkan, kemudian di dalam hati juga meyakini bahwa
saya, jadi katakan saja bahwa saya atau hutang saya sudah lunas. Katakan saja ya, katakan saja hutang saya sudah lunas. Penghasilan saya atau uang saya sangat berlimpah. Itu panjenengan lakukan saja terus-menerus sampai panjenengan tertidur. Nanti ketika panjenengan tidur, tubuh ini tidur, rohani panjenengan ini tidak tidur, mereka bekerja. Dan nanti di alam gaib, ya, di alam gaib ini akan mencari solusi rohani panjenengan. Dan nanti ketika bangun tidur, panjenengan lakukan kebiasaan sehari-hari saja. Seperti biasanya panjenengan bekerja seperti biasanya saja. Nanti akan ada keajaiban-keajaiban di belakang harinya, yang panjenengan tidak akan pernah duga. Dan hal ini akan menjadi lebih maksimal lagi kalau panjenengan barengi dengan puasa. Kita pernah bahas masalah manfaat puasa. Jadi energi puasa itu bisa panjenengan salurkan ketika mau tidur itu tadi. Supaya energi panjenengan itu mempunyai tingkatan yang lebih tinggi lagi. Nah, itu. Jadi cukup ketika mau tidur, panjenengan katakan, jadi antara pikiran, ucapan, dan perasaan ini dengan penuh keyakinan bahwa hutangku sudah lunas. Panjenengan tidak usah berpikir yang macam-macam, mana mungkin pekerjaan saya ini paling gajinya 1 bulan saja 5 juta, sementara hutang saya sudah ratusan juta. Bagaimana bisa membayar hutang? Tidak usah berpikir semacam itu. Karena itu akan membatasi pikiran panjenengan sendiri. Akan membatasi keyakinan panjenengan sendiri. Jadi panjenengan harus full yakin apa yang panjenengan ucapkan, bahwa hutang panjenengan sudah lunas. Nanti biarkan alam yang bekerja. Panjenengan lakukan kegiatan sehari-hari seperti biasanya. Nanti akan tertuntun dengan sendirinya panjenengan itu tadi, dengan sesuatu yang tidak akan pernah panjenengan duga. Nah, itu tadi panjenengan barengi dengan puasa. Minimal puasanya 7 hari. Jadi panjenengan lakukan rutin setiap mau tidur. Ya, mungkin bagi pemeluk agama dan kepercayaan panjenengan masing-masing bisa lakukan ibadah seperti biasanya. Bisa panjenengan sholat dulu, sholat hajat dulu, kemudian wirid dulu, monggo terserah panjenengan. Tetapi intinya ketika mau tidur, panjenengan katakan bahwa hutangku sudah lunas. Penghasilanku seumpama tadi 1 bulan 5 juta. Ngomong saja penghasilanku 50 juta. Dan panjenengan yakin itu. Jadi ini sebenarnya adalah sebuah mantra, sebuah doa yang dilakukan nenek moyang kita dulu. Hanya bahasanya kita bikin bahasa Indonesia. Hutangku sudah lunas. Nanti akan terbawa ke alam tidur panjenengan. Rohani panjenengan ketika tidur itu tidak akan tidur. Dia akan bekerja, mencari jalan keluar ketika panjenengan tertidur. Kita katakan di alam gaib gitu saja. Itu akan bekerja sendiri rohani panjenengan. Nah, itu. Dan kalau tadi mantra tadi panjenengan barengi dengan doa, panjenengan barengi dengan puasa itu tadi, maka akan tambah energinya akan menjadi lebih besar, panjenengan juga menjadi lebih fokus.
Dan ketika mau tidur itu sambil mengatakan hutangku sudah lunas, itu panjenengan bayangkan saja bagaimana kebahagiaan panjenengan ketika hutang panjenengan sudah lunas. Itu panjenengan bayangkan saja. Bagaimana panjenengan bisa membeli ini itu segala macam, panjenengan bayangkan saja di situ. Ketika mau tidur itu sampai terbawa tidur. Nah, itu kalau panjenengan lakukan terus-menerus, rutin ketika mau tidur. Meskipun hutang panjenengan sampai segunung istilahnya, meskipun sebanyak apapun hutang panjenengan, lunas pasti. Dan masalah waktunya lunas, entah itu berapa lama waktunya, panjenengan tidak usah pikirkan. Itu nanti biarkan alam yang menjawab. Biarkan waktu yang menjawab. Karena itu bukan kuasa kita. Itu adalah kuasanya Sang Maha Kuasa. Kuasanya Sang Maha Pencipta. Kuasanya Sang Maha Pemberi. Kuasanya Sang Maha Pemurah. Jadi tugas kita hanya ketika mau tidur panjenengan berdoa, atau panjenengan membaca mantra, atau panjenengan mengucapkan hutangku sudah lunas, sambil membayangkan bagaimana kebahagiaan panjenengan ketika mengucapkan itu tadi dengan bahagia, dengan senang. Panjenengan sudah bisa membeli ini itu segala macam. Nah, itu dibarengi dengan puasa 7 hari minimal. Nanti tunggu saja keajaiban yang bakal terjadi di dalam kehidupan panjenengan semuanya. Jadi itu bahasan kita kali ini mengenai bagaimana cara melunasi hutang. Mudah-mudahan bahasan kita kali ini bermanfaat untuk kita semuanya. Dan bagi sedulur-sedulur mungkin yang mempunyai persoalan masalah hutang, monggo panjenengan tulis saja di kolom komentar agar sedulur-sedulur yang lain ikut mengamininya sehingga hutang panjenengan cepat lunas. Demikian, matur sembah nuwun. Wassalamualaikum